Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Selasa Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, untuk amalannya masih belum teman-teman ya. Saya tak jawab pertanyaan saudara kita dulu ya. Karena kondisinya ya, kondisi saya kurang fit ya, beberapa hari ini kurang fit. Tapi tetap saya akan membuat materi untuk Anda ya, materi-materi pemahaman. Saya rasa Anda kan sudah punya amalan gitu. Banyak yang tanya amalan apa yang jos buat Selasa Wage. Amalan itu jos semua gitu. Ya, tinggal Anda ya. Amalan itu ibarat pisau gitu. Bagaimana Anda mengasahnya gitu. Nah, pernah Anda mengasah apa itu gergaji itu, gergaji. Loh ya, kalau Anda tidak bisa mengasah gergaji itu tidak bisa digunakan, malah tumpul. Ya berarti apa? Butuh ilmu, butuh pemahaman. Bagaimana supaya amalan Anda itu jos? Ya, amalan itu ya ibarat benda mati tadi. Banyak orang itu terjebak dengan amalan apa yang jos, amalan apa yang jos itu. Ya. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana saya supaya menggunakan amalan ini supaya amalan ini jos. Ada seperti itu. Ada juga ini yang bertanya ya, penghayatan itu apa ini? Lupa saya. Bentar ya, baca ya. Penghayatan itu kepada apanya? Ya? Wiridnya atau kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Penghayatan makna atau hanya khusyuk ke Allah atau dua-duanya? Penghayatan makna atau hanya khusyuk kepada Allah? Lah ini jam terbang ya. Jadi di dalam penghayatan itu satu kesatuan ya. Jadi mulut Anda membaca ya, mulut Anda ini membaca amalannya. Paham ya? Mulut Anda ini membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan membaca amalan. Pikiran Anda menerjemahkan. Supaya apa? Supaya pikiran Anda tidak kemana-mana gitu. Ya, kalau Anda wirid, katakanlah pikiran Anda ini kemerungsung dengan hasilnya, ya tidak akan berhasil. Ya, kebanyakan seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Eling manuke di PP. Ya. Manuke di PP urung dintas misalkan. Iling ya, manuke kudanan. Kan seperti itu. Atau iling kumbahane durung dintas. Atau iling apa rice cooker durung diceklekno gitu. Nah, dengan kita memahami makna dari amalan tadi, dengan apa dari wirid yang kita baca, itu pikiran-pikiran itu tidak ada. Jadi pikiran kita arahkan kepada penerjemahan. Artinya hati dan perasaan Anda menjiwai, menghayati, yos ngadep kepada yang kuasa. Ini tanpa kata, tanpa makna wis. Artinya apa? Yuk ada kepasrahan di sana kepada Tuhan terhadap laku yang Anda kerjakan. Nah inilah yang saya maksud dengan satu visi, satu misi, satu tindakan, cipto rasa karso. Ketika Anda bisa seperti ini ya, jadi satu, maka akan dikabulkan. Lah ini tidak bisa dilogikakan ya, hanya sebatas itu penjelasannya ya. Anda tidak akan mungkin memahami ini, tapi Anda bisa mencapai ini dengan cara apa? Menjalani, dijalani terus sampai Anda ketemu dengan polanya sendiri. Dan setiap orang untuk masuk dimensi ini polanya beda-beda. Loh ya, ada butuh katakanlah 2 hari ya, 2 bulan, 2 tahun, tergantung dari diri Anda, tergantung dari bakat Anda. Makanya ketika mengamalkan sebuah amalan diharapkan itu istiqomah. Karena istiqomah, sebodoh-bodohnya orang, kalau dia itu mau istiqomah pasti ini tercapai ya.
pasti ini tercapai. Ibarat Anda jalan ya, saya di Malang ya, mau ke Surabaya, jalan terus ya, suwe-suwe teko ya. Ibaratnya seperti itu ya, paham ya. Jadi yang membuat amalan jos itu apa? Ya itu tadi ya, adanya satu kesatuan ketika Anda menjalani laku tadi, laku amalan itu. Nah yang membuat amalan itu ndak jos itu kan ya itu, Anda membaca wiridnya subhanallah misalkan ya, pikiran Anda, waduh kira-kira menilai ganteng menang gak gitu, misalkan seperti itu. Waduh, aku orang bayar utang hari, kan seperti itu. Nah inilah yang kita hilangkan ya. Jadi ketika Anda membaca sebuah amalan itu harus totalitas. Lek ngidul tok kabeh, lek ngulon tok kabeh, ngalor tok kabeh. Maka energinya ini akan menjadi satu. Lah kalau sudah seperti itu juga akan berhasil. Ya sulit ya untuk dipahami ya. Ya diulang-ulangi ya, di-download ya videonya ya. Ya. Amalannya apa saja bisa Anda baca ya. Makanya penting kita itu ya mengamalkan sebuah amalan, zikir, wirid itu tahu artinya ya ini gitu. Sehingga Anda tahu tujuan, oh amalan ini misalkan asma ya wadud ya. Supaya daya pikat Anda ini bangkit misalnya. Anda baca asma ya wadud. Artinya yang maha menyinta. Asma ya latif, oh yang maha lembut, supaya hati Anda lembut, supaya terbuka mata batin. Loh, jadi tahu artinya ya. Jadi Anda melakukan sebuah kegiatan wirid zikir itu tahu maksud dan tujuannya, baru amalan-amalan yang Anda amalkan ini akan berhasil. Nah pola mengamalkannya ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Anda harus satu arah ya. Mulut Anda ke kanan, batin Anda ke kanan, pikiran Anda ke kanan. Nah, atau kalau ke selatan ya ke selatan semua, ke barat semua. Tidak satu ke barat, satu ke timur, satu ke selatan. Oh, tidak ketemu, bulat kayak entut. Loh ya. Kan kebanyakan seperti itu. Anda itu wirid kan kebanyakan seperti itu, kayak entut. Akhirnya apa? Sumpek stres, tidak dikabul-kabulkan. Bukan salah wiridnya, bukan wiridnya tidak jos. Anda yang tidak bisa mengkondisikan wirid tersebut. Baca bismillahirrahmanirrahim, mulut Anda baca, mulut Anda bismillahirrahmanirrahim anggap ke timur ya. Pikiran Anda harusnya akan menerjemahkan bismillah tadi. Pikiran Anda tidak ke timur, tapi pikiran Anda ya kemana? Ke gantangan misalkan. Loh. Anus tidak selaras. Batin Anda mikir, kira-kira dikabulkan tidak sama Tuhan? Loh, berprasangka negatif. Atau kapan dikabulkan sama Tuhan? Nah itulah. Nah, semoga ini bisa dipahami ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.